Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPA kelas 5 semester 1 tema adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya pembelajaran 3. Berikut peta konsepnya. Adaptasi makhluk hidup dan lingkungannya ada dua, yang pertama hewan dan yang kedua tumbuhan. Macam-macam adaptasi masing-masing ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Bedanya, di hewan morfologi ada dua. Yang pertama, morfologi jenis makanan dan yang kedua morfologi habitat. Nah, apakah adaptasi itu? Adaptasi yaitu bentuk atau kebiasaan yang dilakukan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai pertahanan diri. A. Adaptasi pada hewan. Yang pertama, morfologi atau bentuk tubuh, yaitu penyesuaian bentuk tubuh pada hewan terhadap lingkungan hidupnya. Nah, morfologi pada hewan ada dua jenis. Yang pertama, morfologi jenis makanan, yaitu penyesuaian bentuk tubuh pada hewan sesuai dengan jenis makanannya. Yang pertama ada unggas. Untuk pemakan cacing dan ikan, di situ ada bebek, yaitu paruh seperti sendok dan pangkal bergerigi untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Yang kedua, pemakan biji-bijian. Di situ ada burung pipit, yaitu paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Yang ketiga, ada pemakan cacing dan biji-bijian. Di situ ada ayam. Nah, paruhnya pendek, runcing, dan tebal untuk mematuk makanan. Yang keempat, ada pemakan serangga, yaitu di situ ada burung pelatuk. Paruhnya runcing, sedikit panjang untuk menangkap serangga yang ada di dalam pohon. Selanjutnya ada pemakan daging. Di situ ada elang, paruhnya tajam, runcing, kuat, dan sedikit membengkok untuk mengoyak makanan. Dan yang terakhir ada pemakan ikan, yaitu burung pelikan. Paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan makanan. Selanjutnya bentuk kaki. Yang pertama ada kaki petengger. Di situ ada burung pipit. Jari kakinya panjang untuk hinggap di ranting pohon. Yang kedua, burung perenang. Contohnya bebek. Kaki berselaput untuk berjalan di lumpur dan berenang di air. Yang ketiga, burung pemanjat. Di situ ada pelatuk. Dua jari kakinya mengarah ke depan dan ke belakang untuk memanjat pohon. Yang keempat, burung pemangsa. Contohnya elang. Kakinya pendek dan bercakar tajam untuk mencengkram mangsa. Yang kelima, burung pejalan kaki. Contohnya ayam. Kakinya tegak dan panjang untuk mencari makanan di tanah. Yang kedua, ada serangga. Yang pertama, ada kupu-kupu. Memiliki mulut seperti alat penghisap untuk menghisap sari madu atau nektar. Yang kedua ada belalang. Belalang memiliki mulut bergigi kecil untuk menggigit dan mengunyah daun. Yang ketiga ada nyamuk. Nyamuk memiliki mulut penusuk dan penghisap untuk menusuk kulit dan menghisap darah manusia dan hewan. Yang kedua ada morfologi habitat, yaitu penyesuaian bentuk tubuh pada hewan sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang pertama ada unta. Unta mempunyai punuk yang mengandung lemak untuk menyimpan cadangan makanan dan lambung yang dapat menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Yang kedua yaitu beruang kutub. Beruang kutub mempunyai bulu yang tebal agar tidak kedinginan saat tinggal di tempat yang bersalju. Yang kedua, fisiologi atau organ dalam,
yaitu penyesuaian organ dalam pada hewan terhadap lingkungan hidupnya. Yang pertama, hewan herbivora, yaitu memiliki enzim selulase untuk membantu mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik. Contohnya, sapi. Yang kedua, burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam untuk mencari makan di malam hari. Yang ketiga, yaitu ular. Ular memiliki rahang yang dapat terbuka lebar untuk menelan mangsanya. Yang ketiga, tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku pada hewan untuk melindungi diri dan mencari makanan. Yang pertama, mimikri, yaitu perubahan warna kulit sesuai dengan lingkungannya untuk mengelabui musuh dan mencari makan. Biasanya dilakukan oleh bunglon. Yang kedua, autotomi, yaitu pemutusan ekor secara mendadak untuk mengelabui musuh. Biasanya dilakukan oleh cicak. Yang ketiga, hibernasi, yaitu penyesuaian diri dengan tidur dalam waktu tertentu pada musim dingin. Biasanya dilakukan oleh kura-kura. Yang keempat, estivasi, yaitu penyesuaian diri dengan tidur di musim panas untuk menghindari suhu tinggi dan kekurangan air. Biasanya dilakukan oleh kelelawar. B. Adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, morfologi atau bentuk dan alat tubuh, yaitu penyesuaian bentuk dan alat tubuh pada tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama, ada mawar. Mawar memiliki duri pada batang untuk perlindungan diri dari hewan dan manusia. Yang kedua, kaktus. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Memiliki akar kecil, panjang dan kuat untuk menembus tanah. Dan memiliki batang tebal dan berlapis lilin untuk tempat menyimpan air. Yang ketiga, teratai. Teratai memiliki daun lebar dan tipis untuk proses penguapan dan batang berongga untuk proses penguapan. Yang keempat, enceng gondok. Enceng gondok memiliki batang berongga untuk proses penguapan. Yang kedua, fisiologi atau organ dalam, yaitu penyesuaian organ dalam pada tumbuhan terhadap lingkungan hidupnya. Yang pertama, bunga bangkai. Bunga bangkai mengeluarkan aroma busuk untuk menarik serangga yang dijadikan sebagai makanannya. Yang kedua, kantong semar. Kantong semar memiliki kantong yang berisi cairan untuk menangkap serangga. Ketiga, tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil memiliki mahkota bunga yang indah untuk menarik perhatian serangga agar membantu penyerbukan. Contohnya bunga kosmos. Yang ketiga, tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku pada tumbuhan yang dipengaruhi cahaya, suhu, air, sentuhan, gravitasi, dan lain sebagainya. Yang pertama, bunga pukul 4 sore. Bunga ini akan mekar pada sore hari dan layu pada pagi hari karena dipengaruhi oleh cahaya. Yang kedua, putri malu. Daun putri malu akan mengatup jika tersentuh sesuatu karena dipengaruhi oleh sentuhan. Yang ketiga, pohon jati. Daun jati akan meranggas pada saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan yang dipengaruhi oleh suhu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.